Bonjour teman-teman, Siska kembali hadir dengan video bertema sejarah, aksara, dan angka. Seorang sahabat meminta Siska untuk membahas pembelian besar-besaran pesawat tempur Prancis oleh pemerintahan Indonesia. Transaksi ini sangat spektakuler loh, bernilai 93 triliun rupiah. Wow, tapi kapan sih sejarah hubungan bilateral ini bermula? Makanya kali ini Siska ingin menyorot topik tersebut. Sebenarnya hubungan Prancis dan Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1526, di mana penjelajah Italia Giovanni da Verrazzano dari Florentin dan Pierre Cunay dari Honfleur datang ke Pulau Sumatera. Tapi penjelajahan ini berakhir karena penawanan Raja Prancis François I di Pavia, Italia. Hubungan berikutnya baru terjadi beberapa tahun kemudian sebagai akibat dari perkembangan kekuatan asing di Asia. Tepatnya tahun 1602, penjelajah sekaligus apoteker Prancis François de Vitré datang ke Aceh demi mendapat akses perdagangan rempah-rempah dari kerajaan Aceh. Tapi ini pun tidak bisa dibilang lancar ya, karena perjalanan baliknya dihadang cuaca buruk. Selanjutnya, Augustin de Beaulieu pada awal abad ke-17 berlayar juga ke Aceh dan sempat bertemu Sultan Iskandar Muda. Tentatif ketiga ini seperti menyambung kembali peluang hubungan dagang Prancis dengan Nusantara. Lalu di bawah Kaisar Napoleon Bonaparte I, Prancis menguasai Belanda. Sebagai konsekuensinya, tanah jajahan Belanda pun jatuh ke tangan Prancis, termasuk Hindia Belanda. Ini terjadi dalam kurun waktu 1801 sampai 1811. Selama 5 tahun itu boleh dibilang Prancis menjajah Nusantara. Kita mungkin tidak sadar ya, waktu sekolah dulu yang namanya penjajah itu kan kalau nggak Belanda ya Jepang atau paling-paling Portugis ya. Sebenarnya Prancis juga pernah menjajah Indonesia. Walaupun operasional penjajahan itu tetap dijalankan di bawah bendera Belanda. Di masa itu, Prancis menunjuk Gubernur Jenderal Herman Willem Dandes yang bertugas antara tahun 1808 sampai 1811. Dandes ini orang Belanda, tapi dia pengagum dan pernah tinggal di Prancis. Gubernur ini dikenal keras dan kejam. Selama pemerintahan tangan besinya di Jawa, ia membangun istana megah berarsitektur Prancis, yaitu Gedung Putih atau Gedung Besar. Sekarang gedung itu kalau nggak salah dipakai sebagai kantor Kementerian Keuangan Indonesia. Dandes juga mengganti nama lapangan banteng menjadi Champ de Mars atau nama Indonesianya sekarang adalah Medan Merdeka. Oh ya, revolusi Prancis juga ya. Revolusi ini menginspirasi gerakan nasionalisme Indonesia pada awal abad ke-20. Bahkan konsep republik di Indonesia pun sedikit banyak dipengaruhi oleh model Republik Prancis. Nah, meskipun tidak menonjol ya, Indonesia Prancis terus berhubungan. Dari yang awalnya hanya urusan rempah-rempah lalu merambah ke alat utama sistem pertahanan atau alutsista, ya, bidang militer. Seperti yang Siska sampaikan tadi ya, Indonesia melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto baru saja memesan 42 jet tempur Laval produksi Dassault Aviation. Total kontraknya bernilai 6,5 miliar dolar Amerika. Inilah pembelian terbesar yang pernah dilakukan pemerintahan Indonesia. Tapi ya sebenarnya memang perlu juga sih negara kepulauan seperti Indonesia memperbaharui sekaligus memperbanyak alutsistanya. Di samping itu dengan kerjasama ini akan ada alih teknologi. Jadi diharapkan industri pesawat
Terbang Indonesia atau PT Dirgantara Indonesia mampu memproduksi pesawat tempur serupa suatu saat nanti. Kan hebat ya, bukan cuma PT Dirgantara ya, PT Pindad dan PT PAL juga mendapat berkah dari kerjasama Indonesia dan Prancis ini. Karena Indonesia perlu merawat hubungan baik dengan Prancis. Menurut yang Siska baca sih, ini faktor geopolitik dan geostrategi. Logika sederhananya mungkin begini ya, kalau Indonesia hanya membeli alutsista dari negara yang itu-itu saja, kita nanti tergantung dengan negara itu, ya kan? Soal jet tempur misalnya, selama ini kan Indonesia membeli pesawat fighter dari Amerika atau pesawat Sukhoi dari Rusia. Dengan membeli alutsista dari Prancis, kita seperti menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia tidak ingin tergantung pada satu atau dua negara saja. Jadi Indonesia juga bersahabat dengan negara-negara maju lainnya. Di sisi lain, sebagai bagian dari NATO dan pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB, Prancis tentu negara yang berpengaruh. Nah, dengan serangkaian pembelian ini, Prancis pasti akan memandang Indonesia sebagai teman dekatnya dalam percaturan politik global. Kerjasama di bidang militer ini diharapkan mampu memberi pengaruh signifikan diplomasi internasional Indonesia yang bersifat non-blok. Kan Indonesia ingin tetap menjadi negara yang netral, tetapi kuat dan disegani di kancah dunia. Itu baru soal militer dan politik ya, belum lagi soal seni, budaya, ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Pasti jauh lebih banyak lagi manfaatnya. Semoga hubungan bilateral Prancis dan Indonesia terus terjaga. Sebagaimana kata orang bijak ya, satu musuh terlalu banyak, 100 teman terlalu sedikit.